pejam mata ini di kebisuan malam. Oh mimpi, bawalah dia dalam tidurku untuk sebuah nama. Bapak Ibu, Opa Oma, selamat berjumpa kembali. Bagaimana kabar Anda semua? Sehat-sehat ya? Tahes. Nah, kita dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang, kita akan bersharing, dan tentu berbagi pengalaman ini akan sungguh saling menguatkan kita satu sama lain ya. Terima kasih Anda tetap setia dalam permenungan kita yang sudah kita sharingkan dalam kesempatan Radio Senja Mempesona, dan kali ini saya rewind kembali, saya ringkas kembali apa yang telah kita perbincangkan. Nah, Bapak Ibu, jadi di masa-masa senja kehidupan kita ini, setelah senja ini apa lagi ya? Ya, artinya masa senja adalah bagian terakhir nanti dalam hidup kita. Setelah itu, ya kita tidak tahu, hanya soal waktu, Tuhan juga akan panggil kita. Namun, saat kita masih bisa melakukan sesuatu kebaikan, tentu kita ingin meninggalkan hal yang baik. Nanti kalau kita telah tiada lagi. Bukankah ada pepatah, gajah kalau dia mati meninggalkan apa? Meninggalkan gading. Gadingnya akan pasti tetap tertinggal. Meskipun tubuh tulangnya bisa hancur, tapi gadingnya akan tetap ditinggalkannya. Dan gading itu mahalnya luar biasa. Mahal luar biasa. Kalau orang pakai belis, gading sebagai belis, bayangkan di Flores yang tidak ada gajah, tetapi gading gajah dipakai sebagai belis, artinya mahalnya bukan luar biasa. Demikian juga harimau. Kalau dia mati, apa yang dia tinggalkan? Tubuhnya, badannya bisa busuk. Tetapi yang terbaik yang ditinggalkannya adalah belang. Bayangkan, belang bisa dipakai untuk apa saja. Orang yang memakai jaket dari kulit harimau, wah keren, mahal. Dan banyak hal yang mahal dibuat dari belang harimau. Nah, tentunya kita, kalau nanti kita sudah tiada lagi, apa yang kita tinggalkan? Ya, yang kita tinggalkan tentu nama. Nama yang kita tinggalkan. Badan kita ini nanti akan busuk. Tulang-tulang kita, apalagi kalau dibakar, akan menjadi debu, dibuang, dan lain sebagainya. Tetapi keharuman nama kita akan dikenang untuk selama-lamanya. Tetapi juga bisa terjadi bahwa kita tidak meninggalkan nama yang baik. Bisa terjadi. Nah, inilah saatnya, saat-saat di umur-umur kita, di saat-saat akhir hidup kita, kita perlu istilahnya invest. Invest kebaikan, invest yang baik. Sehingga nanti saatnya kita tiada lagi di bumi ini, nama kita selalu dikenang. Gading bisa saja, gajah bisa saja,
meninggalkan yang tidak baik, gadung. Nah, demikian juga harimau, belang, itu yang mahal, tetapi bisa saja meninggalkan beling. Nah, lalu kita, janganlah sampai kita meninggalkan nama yang tidak baik. Nah, ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik selama kita masih hidup ini, tentu nama kita juga nanti tidak baik. Nah, peribahasa-peribahasa ini mempunyai makna yang sungguh bisa menggerakkan hati kita untuk supaya kita berusaha meninggalkan yang baik. Tentu kita sering bertanya, apa hubungan gading dengan gadung? Secara nalar tidak ada hubungannya, tetapi sebagai permenungan tentu ada hubungannya. Kelemahan kita manusia memungkinkan dirinya terpleset dari gading ke gadung, dari perbuatan baik ke perbuatan tidak baik. Maksudnya begini, Anda tahu gadung kan? Gadung adalah semacam ubi yang mengandung racun. Jika diolah secara tepat, rasanya enak sekali. Keripik gadung namanya. Namun gadung jika diolah secara tidak benar akan meracuni orang yang memakannya. Orang yang keracunan gadung rasanya tidak karu-karuan loh. Kepala berat, dunia berputar-putar, ingin muntah terus, dan pokoknya tidak enak lah. Sebagaimana beling di atas, orang yang hidupnya menjadi gadung, salah olah tentu akan meracuni orang lain. Kita bisa membayangkan bagaimana jika keberadaan kita membuat orang lain selalu pusing 7 keliling dan mual-mual. Orang muak dengan kita. Kalau sudah seperti itu, semua dirugikan. Pribadi rugi, orang lain pun rugi. Hidup menjadi tidak bermanfaat karena tidak menjadi berkat. Nah, hal ini semoga jangan pernah sampai terjadi dengan diri kita. Bukankah begitu, Bapak Ibu? Nah, Bunda Teresa menjadi salah satu contohnya. Gading dan belang hanyalah meterai duniawi yang membawa pemiliknya pada kemasyuran duniawi. Tetapi kasih akan membawa kemasyuran dunia dan surga. Memang manusia berbuat kasih bukan semata-mata untuk mencari kemasyuran. Namun demikian kasih inilah yang akan menjadi pemersatu manusia dengan Allah sang sumber kasih. Kasih inilah yang menjadi tanda bahwa pemiliknya adalah pengikut Yesus sang Allah Putra. Kasih menjadi meterai kehidupan anak-anak Allah. Kita mati pasti kita akan meninggalkan nama. Kita sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik, apa yang kita tinggalkan? Kita meninggalkan kasih. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa sharing. Oma Maria yang menanyakan ini itu, nih Opa Willem akan menjawabnya. Ya, Pater, silahkan. Ini pendengar kita mengajukan pertanyaan, Pater jawab ya. Oke, terima kasih. Nah. Ya, terima kasih Opa Willem yang telah bersharing. Tentu pengalaman-pengalaman ini sangat berguna bagi kita. Di saat-saat kita masih bisa menikmati hidup ini, nikmatilah sebaik-baiknya dan buatlah kenangan yang baik sehingga nama kita tetap harum meskipun kita sudah tiada lagi nanti ya. Jangan pikir mati, tetapi pikirlah apa yang bisa kita buat. Nah, terima kasih Pater Willem telah bersharing. Bagaimana caranya Opa ini sudah
dulu kan begitu heboh, begitu sibuk, Roma Indonesia, Komatolokua segala macam. Tiba-tiba sekarang setelah tua kan ngadem di Domus. Tapi opa kok tetap baik, tetap nggak suka marah, tetap semangat. Itu bagaimana opa? Kasih nasihat dong buat saya yang belum sampai 80 tahun ini, baru 60 tahun. Supaya tetap baik kayak opa, gimana caranya? Iya, dulu saya menyadari bahwa status saya ini mulia sekali, lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Padahal Yohanes Pembaptis itu paling besar, lebih besar dari semua orang yang lahir dari perempuan. Saya lebih besar lagi dari Yohanes Pembaptis. Syaratnya apa? Itu kedekatan dengan Yesus. Itu kriteria dari kebesaran Yohanes Pembaptis. Kalau nabi-nabi lain itu ya hanya meramal tentang Yesus akan datang. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian, malah membaptis Yesus. Jadi dia lebih besar dari semua nabi lain. Nah, saya lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Karena Yesus bilang, kamu bukan lagi hamba, kamu ini sahabat saya. Ya, hamba pun itu sudah saya senang. Kalau jadi hamba Yesus. Kalau jadi sahabat bukan main. Kriterianya itu, syaratnya supaya layak menjadi lebih besar dari Yohanes Pembaptis itu ialah kedekatan dengan Yesus. Siang malam dengar dia, omong-omong dengan dia dalam doa. Itu dari dekat sekali dengan Yesus. Kalau kita jadi sahabat akrab dengan Yesus, maka saya lebih besar daripada Yohanes Pembaptis yang dikatakan lebih besar dari semua yang lahir dari perempuan. Nah, ini yang saya bawa dulu waktu masuk novis, domus. Jadi apa yang saya buat di sini itu saja, hanya selalu dekat dengan Yesus, itu dalam doa, adorasi, dalam ekaristi lebih-lebih, dalam membaca firman, kitab suci. Kita selalu dekat dengan Yesus karena itu. Jadi itu martabat mulia sekali. Jadi tidak membosankan waktu ada peristiwa ulang tahun atau apa, ada novis yang selalu tanya begini, harapannya apa ke depan? Saya jawab, ya kematian yang baik. Kematian yang baik. Kematian yang baik itu menurut saya, perasaan saya, yaitu kalau semua dosa sudah tersilih. Jadi di domus ini saya punya tugas itu, dan saya selalu menyadari
Saya ada di sini untuk menyili segala dosa yang telah kubuat sampai dengan sekarang ini. Karena saya menyadari juga bahwa saya ini warga gereja Katolik yang biasa disebut Ecclesia Peccatorum, kumpulan orang-orang berdosa. Ya memang karena itu juga Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa ini. Saya menyadari bahwa dalam hidup saya sebagai orang Katolik ya telah melakukan banyak dosa. Ada 7 dosa pokok yang selalu ya bercokol dalam diri kita, itu sombong, kikir, egois, porno, cabul, zina, entah apa dalam pikiran, karena itu juga sudah zina. Iri hati, 4. 5, loba, tamak, tidak pernah puas dengan yang ada. 6, pemarah, suka marah, simpan marah. 7, malas berdoa, malas kerja, malas belajar, malas baca kitab suci. Jadi itu 7 yang harus digeluti supaya berubah jadi 7 keutamaan. Jadi 7 keutamaannya saya berusaha untuk menjadi orang yang rendah hati, murah hati, suka berbagi, bukan kikir atau egois. Murni hati, suci hati, ganti apa tadi, cabul itu. Empati, simpati, itu lawan dari iri hati tadi. Ugahari, tahu batas, makanan serta minuman, hiburan dan percakapan hendaknya kita batasi agar lahir batin murni. Itu madah dari satu ibadat bacaan waktu Prapaskah ini. Itu lawan dari apa tadi, loba, rakus, tamak, menjadi ugahari, tahu batas. Lalu lawan dari pemarah tadi, ya berusaha jadi pemaaf, berubah menjadi pemaaf, penyayang, pengampun, bersabar dengan apa saja yang mengganggu kenyamanan hidup kita, bersabar. Dan menjadi rajin berbuat baik dengan tidak jemu-jemu, rajin berdoa, rajin baca kitab suci, ya rajin menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan Yesus. Sehingga ya saya selalu kalau mulai berjalan saya doa, Vademekum Domine Yesus, Tuhan Yesus berjalanlah bersama saya, pergilah bersama saya. Dalam SVD ada buku doa harian khusus SVD, itu namanya Vademekum, artinya kemana saja kita pergi ya bersama Yesus. Buku itu juga ikut supaya kita bisa berdoa dari buku itu. Lalu yang berikut,
Wah, ini Suster Rosa dalam perjalanan yang jauh sekali masih mendengarkan kita ya lewat radio di mobil ya. Dan ini dalam perjalanan Suster Rosa de Lima di Bolivia juga akan men-sharingkan sedikit pengalamannya bagaimana kita berusaha di masa-masa tua kita ini mencoba berbuat banyak kebaikan sehingga apa yang kita tinggalkan nanti adalah nama yang baik. Nah, Sister, silakan Sister sharingkan pengalaman-pengalaman Suster, baik Suster ada dimanapun, tetap pengalaman hidup yang baik ini akan menjadi kenangan. Nah, saya persilakan Suster bercerita, semoga ini juga ada manfaatnya bagi pendengar kita dimanapun mereka berada. Ya, Suster, silakan. Memang apa ya, dalam hidup itu kita kan menabur ya, dipanggil untuk menabur. Jadi seluruh apa yang kita lakukan itu kita menabur ya, menabur nilai-nilai, menabur kebaikan, menabur iman, juga menabur keteladanan. Lebih dari itu, ya saya sendiri dalam usia ya belum selansia Opa William, tapi saya merasa juga bahwa saat ini pun saya sudah bisa memanen apa yang saya tabur. Kalau melihat dari sejak kiprah kita saya sendiri ya, sejak kiprah kita di masa muda itu kan itu menabur kebaikan, menabur nilai, menabur pendidikan gitu. Saya tuh bahagia banget gitu. Jadi dari maupun di Malang Selatan yang pernah saya didik dulu, itu menjadi orang-orang yang benar-benar tapi sungguh-sungguh menjadi orang. Kalau menjadi guru ya guru yang bisa memberi keteladanan, bapak ibu rumah tangga gitu. Nah, di Bolivia ini apa yang saat ini juga saya melihat begitu bahagianya ya. Jadi para mahasiswa, anak-anak saya yang di mana saya dulu mengajar dan mendampingi di Pastoral Universitaria di UMSA, itu universitas negeri terbesar di Bolivia ya. Juga di UCB, Universitas Katolik Bolivia, dua universitas yang memang punya power ya. Jadi melihat anak-anak saya beberapa sudah ada di staf kementerian, di GPIC, menjadi apa ya, di human rights gitu. Senang bahwa sekalipun mereka adalah orang-orang PNS, tetapi nilai-nilai Katolik, nilai-nilai iman yang pernah kita tabur di hati mereka itu tumbuh gitu. Dan senang sekali karena di dunia saat ini kita butuh ya, khususnya menabur, mendampingi dunia awam. Mereka yang punya pengaruh terhadap perubahan sistem sospol, mereka yang mampu artinya mengubah sistem perubahan sosial ini oleh mereka gitu. Nah, puji Tuhan, hidup saya selama ini sebenarnya di tengah masyarakat ya. Jadi lebih kepada pembinaan masyarakat di dunia luas ini. Seperti sekarang ini menjadi dosen pasca sarjana untuk. Terima kasih Suster Rosa telah bergabung dengan kita lewat radio, menyampaikan sharing yang menarik tentunya. Dan semoga Opa Oma dimanapun Anda berada boleh mengalami cerita ini dan juga meneguhkan kita yang sedang bersiarah di dunia ini. Suatu saat siarah kita akan berakhir. Dan kapan itu?
kita tidak perlu pikirkan dan juga kita tidak tahu kapan, yang tahu hanya Bapa di surga. Begitu ya, Opa Oma, terima kasih. Dan akhirnya Bapak Ibu, sebagai satu kesimpulan, sebagai suatu kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda semua. Terima kasih telah mengikuti kami, dan terima kasih kita yang sedang bersiarah ini. Semoga cerita, pengalaman, sharing, siaran radio ini yang kita selalu ikuti tiap hari Senin bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi banyak terima kasih. Salam dari kami, salam dari saya, Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Batu, yang saat ini saya ada di Batu menemani Romo-Romo dan Bruder Sepuh di Batu. Jadi pengalaman ini menyenangkan dan semoga pengalaman-pengalaman ini berguna untuk kita. Dan akhirnya kita akan menutup perjumpaan kita ini dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu. Engkau senantiasa memberikan kasih yang paling luar biasa yang boleh kami alami. Betapa mahalnya, betapa agungnya, betapa luhurnya cinta kasih yang kau berikan dan yang kau ajarkan dan yang kau tinggalkan supaya kami lakukan. Disinilah kami akan berusaha untuk meninggalkan gading-gading yang indah, belang-belang yang bagus, dan juga nama yang baik, yang begitu berharga. Disinilah di saat usia senja kami ini, Engkau tetap mengasihi kami. Dan semoga kami tetap senantiasa dapat mengamalkan kebajikan-kebajikan. Sehingga dengan mengenang hidup kami, nama-Mu semakin dimuliakan. Dan meskipun pada suatu saat kami tiada lagi, hal yang baik boleh dialami oleh orang lain. Boleh menjadi kekuatan. Karena itu terima kasih Tuhan, terima kasih. Semoga kami semua Engkau senantiasa teguhkan dan Engkau jadikan kami alat-Mu untuk meneruskan hal yang baik yang boleh kami alami dan yang boleh dialami oleh orang lain. Terima kasih Tuhan, dan kami memuliakan nama-Mu, kami memuji nama-Mu, dan kami satukan demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih. Rindu tak pernah pudar. Oh mimpi, di mana dia, dambaan hati. Biarlah hanya di dalam mimpi kita saling melepas